Salam sejahtera saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuk pada minggu ke-25 sesudah Pentakosta. Dan kami atas nama seluruh presbiter GPIB Ebenezer yakin bahwa saudara-saudara di rumah dalam keadaan sehat semua. Kita akan masuk dalam pelayanan firman, tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami terima begitu luar biasa. Sehingga dengan kebaikan dan kemurahan itu Bapa, kami datang menghadap-Mu dalam persekutuan ini. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan merenungkan firman-Mu. Tapi Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon Roh Kudus Tuhan curahkan ke atas kami sehingga kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami naikkan kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita akan membaca bersama-sama. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sampai mereka jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk hidup di dalam pelayanan, kemudian mempertahankan ajaran serta kebenaran di Korintus pada saat itu merupakan hal yang sulit. Tetapi Paulus dengan tidak jemu, dia tetap mau melayani. Dia tetap mau mempertahankan ajaran Kristus, kebenaran dari Kristus. Untuk itu kalau kita membaca Korintus, ada 2. 1 Korintus, 2 Korintus. Karena memang keadaan di Korintus ini membuat Paulus harus mempunyai perhatian khusus. 1 Korintus ditulis di Efesus. 2 Korintus ditulis di Makedonia. Dalam misi perjalanan Paulus kedua. Di mana Paulus juga harus 2 kali berkunjung ke kota Korintus. Ada apa dengan Korintus? Pada saat itu
Korintus ini segala macam dosa merajalela di Korintus yang lebih berhubungan dengan hawa nafsu, berhubungan dengan kemaksiatan. Bukan itu saja, hawa nafsu, kemaksiatan ini sudah berakar kuat di dalam Korintus. Meskipun Korintus itu seperti kota metropolitan, tetapi justru bobrok di dalam iman mereka. Itu yang pertama, situasi di kota Korintus. Kedua, kota Korintus ini, di dalam kota Korintus ini dibangun jemaat oleh Paulus, dibantu oleh Priscilla, Aquila, membangun jemaat di Korintus. Tapi apa yang terjadi ketika Paulus meninggalkan Korintus? Banyak hal yang menentang. Menentang apa? Pribadi Paulus, wibawa rohaninya ditentang. Tujuannya apa? Supaya jemaat ini tidak lagi mengikuti ajaran-ajaran dari Rasul Paulus. Meninggalkan persekutuan. Itu tujuannya. Berarti kalau meninggalkan ajaran Paulus, berarti jemaat ini dia telah bergeser dari ajaran kebenaran terhadap Yesus Kristus. Sehingga dalam pembacaan ini kita lihat Paulus menekankan hal yang pertama tentang ajaran. Dikatakan, apa artinya takut akan Tuhan? Di sini Paulus ingin menyatakan, ketika kita berhadapan dengan Allah, maka hadapilah dengan gentar, dengan takut akan Dia. Karena kenapa kita harus takut? Karena Dia memiliki kuasa. Kalau Dia katakan terang jadi, maka terang jadi. Dia katakan langit ini runtuh, langit bisa runtuh. Dengan perkataannya. Musa ketika berjumpa dengan Allah, apa yang dilakukan di semak belukar? Dia tutup matanya, dia menunduk mukanya. Karena dia takut mati. Menghadapi Allah dengan gentar. Kedua, Allah diibaratkan sebagai api yang menghanguskan. Artinya apa? Artinya ketika seorang melakukan kesalahan jauh daripada kehendak Tuhan, maka Allah akan menghanguskan, memusnahkan. Kita tahu Sodom dan Gomora, ketika Allah tidak berkenan, apa yang terjadi? Dihancurkan. Tetapi di sini juga Paulus ingin mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Setia artinya apa? Dia melihat umatnya. Dia mendengar keluhan umatnya. Dan hatinya mengasihi umatnya. Kita tahu bahwa hubungan Allah dengan umat manusia ini terputus. Terputus karena apa? Terputus karena dosa. Terputus karena dosa. Tetapi ayat 15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah melihat itu terputus. Mata Allah tertuju kepada umatnya. Telinga Allah mendengar permohonan umatnya. Sehingga Allah menempatkan Kristus di tengah-tengah. Menghadirkan Kristus. Untuk apa?
untuk korban pendamaian. Kita tahu dalam perjanjian lama, ketika seorang imam, ketika umat berdosa, maka diperlukan korban pendamaian. Supaya hubungan ini menjadi hubungan yang baik lagi. Allah berdamai dengan umatnya. Allah melupakan dosa-dosanya. Tapi di perjanjian baru, Allah menyerahkan Yesus, menempatkan Kristus sebagai korban pendamaian. Ini loh yang membuat hal yang luar biasa. Kenapa Paulus menempatkan pada ayat 11 ini, apa artinya takut akan Tuhan? Dia menempatkan ajaran tentang Kristus itu paling utama. Sehingga dia mengajak seluruh umat. Dia mengajak umat di Korintus pada saat itu mengikuti ajarannya. Ajarannya apa? Menempatkan Allah sebagai sumber kekuatan. Menempatkan Allah sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Paulus melakukan itu bukan karena dia ingin dipuji. Kita tahu dulu seorang Paulus ini yang bernama Saulus sebelumnya, dia mengejar pengikut Kristus. Dia menangkap pengikut Kristus. Tetapi ketika dia ditangkap Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, maka hidupnya ini berubah. Dia menempatkan Tuhan sebagai sumber dan pusat kehidupannya. Dia berusaha bekerja luar biasa. Ketika dia bekerja, bukan berarti dia hebat, bukan dia lebih, dikatakan di sini dia berwibawa, bukan. Karena dia hanya mau bekerja untuk Tuhan, karena dasar tadi, karena Yesus sudah memberi yang terbaik, telah menyelamatkan semua orang. Inilah dasar kenapa Paulus mau melakukan itu. Inilah tugas yang harus dilakukan oleh Paulus selama dia hidup. Kita tahu dalam perjanjian baru 13 surat Rasul Paulus, lebih banyak dari rasul-rasul lain. Karena dia apa? Dia memberikan dirinya untuk Tuhan. Dasarnya karena Yesus telah mati untuk kehidupan semua orang. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya Paulus mengajak semua jemaat di Korintus untuk percaya kepada Kristus. Paulus mengajak seluruh jemaat di Korintus supaya tidak bergeser dalam iman mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tapi tentunya banyak tantangan. Tantangan yang menolak Paulus, tantangan yang menolak ajaran Paulus, berarti mereka menolak Kristus. Paulus katakan di sini bahwa jika mereka menolak, biarlah Allah saja yang bekerja untuk mereka. Allah yang mengingatkan mereka. Bukan tugas dari Paulus lagi. Tugas Paulus adalah menyatakan kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika begitu, yang disampaikan Paulus seperti itu kepada jemaat di Korintus pada waktu itu, sekarang apa makna ini semua untuk kita? Makna ini semua yang kita bisa lakukan, penekanannya pada ayat 15. Dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang,
supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Berarti dengan kata lain, kita juga mempunyai tugas. Tugas apa? Melayani Tuhan. Dasarnya apa? Seperti Paulus. Karena Kristus telah mati untuk kita semua, maka kita mempunyai tugas. Minggu lalu kita lihat ada peneguhan dari Pelkat. Mereka bersedia melayani Tuhan, mau melakukan pekerjaan Tuhan. Justru pada di saat pandemi ini mereka mau melakukan itu. Lalu apakah saya harus menjadi pengurus Pelkat? Apakah saya harus menjadi majelis? Apakah saya harus menjadi pendeta untuk melayani Tuhan? Bagaimana saudara-saudara? Kalau dipertanya gitu, kita tidak perlu menjadi seorang pengurus Pelkat. Kita tidak perlu menjadi majelis. Kita perlu menjadi pendeta. Tapi kita siap melayani Tuhan. Dengan apa? Dengan hati. Jangan kita melayani Tuhan untuk kemuliaan kita. Jangan kita melayani Tuhan supaya nama kita nanti dipermuliakan, dianggap hebat. Jangan seperti itu. Layanilah Tuhan dengan hati. Begitupun juga waktu Pelkat ditanya, apa jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Hati kita teguh. Bukan karena kita ingin dipermuliakan. Bukan untuk kita bermegah karena kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga mempunyai kesulitan. Ada penolakan. Ya, bisa seperti itu. Tetapi kita melayani Tuhan, meskipun ada tantangan, ada kesulitan, layanilah dengan setia. Dengan baik, dengan benar. Di dalam ibadah keluarga ini, mungkin kita sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana kita melayani Tuhan di dalam keluarga. Seorang ibu, bagaimana kita melayani Tuhan di dalam keluarga. Di dalam doa. Kita mengajak anak-anak kita selalu setia dalam doa. Kita setia mengajak anak-anak kita masuk dalam persekutuan. Inilah menjadi tugas, inilah menjadi tanggung jawab. Apa yang dilakukan Paulus? Ada tantangan, ada kesulitan. Tapi dia melihat bahwa kuasa Tuhan yang dapat menguasai itu semua. Ajaklah anak-anak kita, keluarga kita masuk dalam doa, masuk dalam persekutuan, jangan jemu. Dimanapun kita ditempatkan, di pekerjaan kita. Kita doakan rekan-rekan kita, kita doakan pekerjaan kita, doakan perusahaan kita. Karena di dalam doa itu memberi kekuatan bagi seluruh pekerja. Inilah tugas kita yang harus kita lakukan ketika kita harus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah membaca merenungkan firman Tuhan. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji syukur kami naikkan kepadamu. Firman hari ini menguatkan kami bahwa ketika Paulus mau melayani Tuhan dengan segala keberadaannya, dengan segala kekurangannya, maka itu membuat teladan bagi kehidupan kami, jemaatmu. Kami juga mau melayani Bapa.
dengan cara kami, dengan kehidupan kami, dengan posisi kami, baik sebagai orang tua, sebagai seorang pekerja, ataupun kami ditempatkan di mana saja, kami mau melayani Bapa. Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang berkuasa dapat melakukan apa saja. Tuhan yang telah setia mau menyerahkan dirinya untuk kami semua. Untuk itu Bapa, janganlah kami mengeluh ketika kami melayani-Mu. Jangan kami bermegah diri ketika kami melayani-Mu Bapa. Tapi Bapa, di dalam kelemahan kami secara manusia, curahkan Roh Kudus memampukan kami. Terima kasih untuk firman yang kami telah baca dan telah kami dengar. Kami ingin mendoakan jemaat kami di PIB Ebenezer ke dalam tangan-Mu. Berilah kekuatan, berilah kesanggupan di masa pandemi ini. Tuhan, banyak kesulitan. Mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam kesehatan. Mungkin orang-orang yang dekat kami menjauh. Mungkin juga banyak orang yang meninggalkan kami pada saat-saat ini ketika kami memerlukan pertolongan. Tapi Engkau tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapa, kami mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pribadi kami, keluarga kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah di dalam keadaan apapun, sukacita Tuhan boleh selalu kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah permohonan kami naikkan kepadamu. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.